Pemirsa, usai silaturahmi yang konon untuk memperkuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa juga bertemu dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Apakah pertemuan ini akan memperkuat koalisi PKB Gerindra untuk menjadi sebuah koalisi yang besar? Untuk membahasnya kita sudah bersama Wakil Sekjen DPP PKB, Syaiful Huda, dan yang telah bergabung bersama kami saat ini adalah pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Adi, kita melihat sekarang ini banyak sekali manuver ya yang sudah dilakukan, dan hari ini juga siang tadi kita sama-sama tahu bahwa sudah ada pertemuan antara Caimin dan Airlangga. Apakah ini sebenarnya menunjukkan bahwa yang pertama semua partai memang masih cair untuk berkoalisi satu dengan yang lain? Kalau menurut Mas Adi Pray gimana, Mas? Ya, saya kira saya sepakat ya bahwa poros-poros politik yang saat ini sedang terbentuk sangat mungkin semuanya serba cair, bahkan meleleh. Dalam politik itu kan serba mungkin. Yang tidak mungkin itu hanya membangkitkan orang yang sudah meninggal kan. Jadi saya bisa memahami kalau misalnya mulai hari ini PKB ketemu dengan Golkar, kemudian berencana untuk bertemu ke Cikeas. Pertama, karena hampir semua ketua umum partai politik itu ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Airlangga misalnya hanya beberapa waktu yang lalu kemudian bertemu dengan AHY gitu ya. Bahkan hari ini Muhaimin juga mendampingi Airlangga dan seterusnya. Itu sebagai upaya supaya mereka itu terus mendapatkan tiket pencapresan. Karena pada saat yang bersamaan kita sudah melihat begitu banyak nama-nama besar yang sudah bisa hampir dipastikan maju di Pilpres ya. Misalnya Ganjar dari PDIP, kemudian Prabowo dari Gerindra dan PKB gitu. Kemudian ada poros perubahan, ada Anies Baswedan. Bagi teman-teman partai politik tentu saja 2024 itu bukan hanya Pilpres tapi juga untuk mengamankan pileg. Iya. Salah satu cara untuk mengamankan pileg itu adalah memastikan ketua umum mereka itu mendapatkan tiket pencapresan. Tentu mendapatkan kotel efek ya. Karena ada kecenderungan partai yang bisa mengusung jagoan partai internal mereka akan mendapatkan limpahan dan berkah politik elektoral. Jadi inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Muhaimin Iskandar misalnya hari ini bertemu dengan Airlangga, karena Muhaimin tidak kunjung diumumkan sebagai wakil oleh Prabowo Subianto. Bukan tidak mustahil Muhaimin itu lebih memilih partai seperti Golkar yang juga sama-sama ingin memastikan ada teman yang ingin maju bersama, Mbak, di 2024. Saya kira di situ jalan ceritanya. Tapi sebenarnya momen ini termasuk tepat untuk safari politik nggak, Mas Adi Pray? Karena kalau mengingat bahwa pendaftaran capres di KPU ini kan September 2023 ya, Mas Adi Pray. Termasuk tepatkah untuk safari politik saat ini? Atau lebih intens nantinya di bulan-bulan mendatang? Saya kira ini bukan hanya tepat, tapi wajib segera dilakukan oleh partai politik ya. Mereka ini harus mulai bisa memastikan partai mana, calon mana yang memungkinkan mereka bisa diajak bergandengan bersama untuk bisa mendaftarkan ke KPU. Kan kita ingat persis, sejak Agustus tahun lalu misalnya, Gerindra dan PKB menyatakan satu koalisi bersama. Tapi sampai saat ini hanya Prabowo sebagai capres. Sementara Muhaimin Iskandar terus berharap untuk segera diumumkan, tapi sampai sekarang pun tidak kunjung diumumkan. Itu kan menjadi rumit bagi Gerindra. Begitupun dengan Airlangga yang saya kira hasil munas mereka beberapa tahun yang lalu. Airlangga wajib menjadi calon presiden, tapi saat ini Airlangga itu di KIB tidak kunjung diminati oleh partai pendukungnya. Bahkan P3 itu mendukung Ganjar Pranowo, kader dari PDIP. Bahkan sangat mungkin PAN dalam waktu dekat juga akan mengikuti jejak P3. Ini yang sepertinya membuat Airlangga Hartarto itu berkunjung dengan teman-teman partai politik yang sampai saat ini juga kebingungan. Karena elit mereka tidak mendapatkan tiket pencapresan. Seperti Muhaimin, seperti AHY, dan seterusnya. Saya kira di situ, Mbak, poin pentingnya ya menurut saya. Betul. Dan apakah dengan pertemuan antara Ketua Umum Golkar ini, antara Airlangga dengan Caimin, ini sebenarnya sedang membuat poros baru untuk Capres dan Cawapres mendatang, atau seperti apa nih, Mas Adi Pray? Karena tadi kan menarik ketika Anda menyampaikan bahwa sampai saat ini memang belum ada tiket untuk Capres kepada Airlangga sampai saat ini. Kalau PKB, kalau kemudian Golkar bersepakat, mereka siap dan sama-sama bisa berduet di 2024, bukan tidak mungkin ini akan menjadi poros baru. Ya, itu clear dan konkret karena kegabungan kedua partai ini sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Golkar itu 12%, kemudian PKB itu 9%. Itu sudah lebih dari 20% maksud saya untuk mencukupi untuk pembelian tiket pencapresan ya. Inilah yang saya kira memungkinkan
Karena memang Erlangga sampai saat ini terus berusaha bahwa bisa maju di 2024 itu adalah harga mati. Begitupun dengan Muhaimin Iskandar, tentu tidak mungkin terus-menerus itu hanya di dalam tanda kutip ya diberikan harapan yang tidak pasti oleh Gerindra karena tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo Subianto. Wajar kalau kemudian PKB ini gelisah mencari teman baru, menjadi partner baru yang paling mungkin mereka bisa diajak kerjasama di 2024. Jadi politik bagi saya sederhana itu, partai ini hanya mau berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau dipastikan ketua umum mereka itu bisa maju di Pilpres. Poinnya di situ sebenarnya. Berarti sebenarnya sampai saat ini PKB sendiri masih mendukung Caimin terserah mau jadi capres atau cawapres begitu? Atau sebenarnya lebih cenderung ke capres? Mas Adi Pray kalau melihat gimana nih Mas? PKB mainnya dua hal menurut saya. Mereka itu pertama targetnya capres, tapi sepertinya tidak terlampau realistis. Maka target minimum mereka adalah cawapres. PKB bahkan sempat memberikan begitu banyak ultimatum kepada Gerindra. Misalnya ketika Prabowo dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo bisa berduet, PKB menyatakan bahwa selama ini PKB tidak pernah menyatakan Prabowo sebagai kandidat capres mereka. Sekalipun ada fakta integritas antara Gerindra dan PKB, tapi sebagai capres. Itu artinya bagi PKB ingin memastikan dengan partai yang siap berkoalisi yang memungkinkan Cak Imin dirangkul menjadi bagian dari partner, bisa bersandingan dan bisa menjadi pasangan pengantin di Pilpres. Jadi bagi PKB harga mati Muhaimin Iskandar minimum sebagai cawapres, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya sekarang ini silaturahmi yang dilakukan oleh Cak Imin ini sebenarnya sedang melihat potensi begitu ya Mas Adi Pray. Mana kira-kira yang memungkinkan untuk bekerja sama, mana yang memungkinkan untuk merangkul Cak Imin yang sebagai cawapresnya, disitulah nanti dukungan yang akan diberikan kepada PKB. Padahal sebenarnya selama ini PKB selalu mesra dengan Gerindra, Mas Adi Pray. Berarti akan ada potensi, iya. Anda melihatnya gimana nih Mas? Selama ini kan selalu mesra ya dengan Gerindra. Apakah arah dukungannya saat ini bisa jadi goyang begitu? Atau nanti tiba-tiba melipir ke Ganjar Pranowo? Karena tadi kan disampaikan dalam politik semuanya mungkin, kecuali menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bagi saya sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada pasangan yang sah secara resmi dan sah mendaftarkan ke KPU, kemesraan-kemesraan itu semuanya serba palsu, Mbak. Kita bisa menyaksikan betapa misalnya PKB itu sudah lama berkoalisi dengan Gerindra, ya mereka fit dan firm menyatakan sama-sama saling cocok. Tapi kita ingat ketika Prabowo coba untuk disandingkan dengan nama yang lain, PKB bereaksi keras. Kata PKB bisa berubah ini koalisi. PKB itu bisa nyebrang pindah ke lain hati. Bahkan PKB menegaskan mereka tidak pernah mengakui Prabowo sebagai kandidat capres. Beberapa waktu yang lalu ketika Prabowo dikait-kaitkan berduet dengan calon dari PDIP seperti Ganjar Pranowo, itu adalah satu intimidasi politik sebenarnya. Siapapun yang berkoalisi dengan PKB wajib hukumnya memilih Muhaimin sebagai wakil. Nah, itu aja jalan ceritanya. Bagi PKB tidak mau dong, misalnya Gerindra itu hanya kelihatan mau sama PKB-nya, tapi tidak mau kepada Muhaimin sebagai wakil, itu kan rumit jadinya, Pak. Iya, berarti memang sebenarnya ini cukup rumit dan perlu perjalanan yang sebenarnya bukan perjalanan yang jauh ya, perlu menetapkan kaki yang tepat begitu ada di mana. Ya, bagi Caimin sendiri. Menetapkan iman politik kepada partner yang sama. Salah satunya Golkar yang saat ini juga sedang mencari partner koalisi yang sama-sama bisa memastikan bahwa mereka itu saling menguntungkan dan saling bisa melengkapi di 2024. Tapi justru saya meyakini Golkar sama PKB ini bisa menjadi satu poros politik yang baru nantinya di 2024 loh. Dan bagaimana kalau Anda melihat elektabilitasnya sendiri, Mas, antara Golkar dengan PKB jika mereka akhirnya berkoalisi? Karena selama ini kan dalam 2 periode terakhir ini kan Golkar sepertinya tidak pernah oposisi ya, dari 2019 sampai dengan sekarang. Kalau bicara tentang elektabilitas partai, sampai saat ini Golkar tetap solid, tetap di angka 12%. Kalau bicara tentang elektabilitas PKB tetap solid di angka 9%. Gabungan dua partai ini sudah kurang lebih sekitar 21%. Cuman memang problemnya elektabilitas Erlangga dan Muhaimin ini sampai sekarang belum muncul secara signifikan, Mbak. Oleh karena itu, jika kedua pasangan ini berduet, PR terbesarnya adalah
supaya kekuatan politik Golkar, supaya kekuatan PKB ini bisa dikonversi menjadi kekuatan politik mereka yang 21% ini. Ada kecenderungan pemilih Golkar itu tidak langsung memilih Erlangga Hartarto. Ya. Ada kecenderungan pemilih PKB itu tidak otomatis memilih Mohaimin Iskandar. Ada jarak politik yang saya kira itu harus segera diterjemahkan supaya pemilih Golkar, pemilih PKB adalah menjadi pemilih Erlangga dan pemilih Mohaimin. Andai mereka bisa duet di 2024. Kalau Anda melihatnya sendiri, masyarakat seperti apa melihat dua sosok ini kalau nantinya bergabung antara Caimin dengan Erlangga Hartarto? Apakah namanya cukup kuat di tengah masyarakat, Mas Andi Pray? Kalau dihadap-hadapkan dengan nama-nama lain seperti Ganjar Pranowo, seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tentu memang elektabilitas kedua orang ini jauh, Mbak. Betul. Butuh kerja keras, butuh safari politik, butuh roadshow, dan butuh upaya-upaya yang lebih konkret sebenarnya untuk terus meyakinkan kepada rakyat. Sorry itu saya misalnya, elektabilitas Mohaimin kan di angka 1%, Erlangga Hartarto juga di angka 1%. Ini tentu tidak bisa di head-to-headkan dengan tiga nama besar yang sudah saya sebutkan tadi itu, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Butuh keras apakah dalam waktu 6 bulan ini, kalau betul Erlangga dan Mohaimin bisa duet, bisa mengejar ketertinggalan yang cukup signifikan elektabilitas mereka itu. Ini tidak mudah, jalan yang harus dilalui cukup terjal, berliku dan mendaki, Mbak. Iya, karena apakah sebetulnya PKB sudah mempertimbangkan dan juga sudah melihat itu di rentang waktu yang sebenarnya cukup singkat ya sebetulnya gitu kan? Kenapa tidak menetapkan imannya gitu kan, berkoalisi dengan salah satu partai, apakah yang mendukung Ganjar atau justru yang mendukung Prabowo gitu? Kenapa malah justru membentuk poros sendiri? Bukankah malah beresiko begitu? Atau ya sekedar coba-coba mungkin ya masih oke gitu ya? Gimana nih Mas Adi Pray? Di 2024 itu pemilunya bukan hanya pemilihan presiden. Iya. Kalau PKB, kalau kemudian Erlangga, misalnya merapat kepada Prabowo Subianto atau merapat ke Ganjar Pranowo, mungkin mereka lebih nyaman ya. Tidak terlampau membutuhkan kerja keras untuk memenangkan pertarungan pilpres. Tapi ingat, ancaman bagi mereka adalah bagaimana suara pileg mereka itu bisa naik secara signifikan. Kalau hanya jadi followers, mengikuti poros politik yang sudah ada, maka mereka khawatir bahwa perolehan suara pileg mereka itu tidak muncul dan bahkan terancam tidak signifikan. Karenanya satu-satunya yang mereka ingin dapatkan di pileg itu adalah harus dan wajib hukumnya mengusung ketua umum mereka sebagai kandidat capres, entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres untuk mendapatkan insentif politik elektoral. Itu yang disebut dengan efek ekor jas, Mbak. Ada keyakinan di Golkar, ada keyakinan di PKB. Kalau mereka bisa maju, fix ya secara definitif disahkan oleh KPU sebagai kontestan pemilu, maka ada kecenderungan suara dan elektabilitas partai mereka akan muncul secara signifikan minimal pada level pileg ya. Sekalipun misalnya pilpresnya agak sulit jika dihadap-hadapkan dengan tiga nama besar yang tadi sudah saya sebutkan itu. Ya. Ini kalau misalnya kita bicara tadi, Mas Andi Pray juga sempat menyampaikan sebelumnya bahwa Caimin masih menunggu, tapi sampai saat ini belum ada deklarasi atau belum ada pengumuman bahwa akan menjadi cawapres untuk Prabowo. Kalau Anda melihat Prabowo dengan Erlangga sendiri seperti apa, Mas? Sekarang kan baru-baru ini juga baru bertemu ya antara Pak Erlangga dengan Prabowo. Kalau dilihat hubungan antara Prabowo dan Erlangga, tidak ada yang bisa membantah kalau keduanya ini memiliki romantisme dan hubungan yang cukup lama. Karena keduanya pernah dan sempat besar sama-sama di Partai Golkar. Itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi dalam politik itu tidak cukup hanya sebatas romantisme perkawanan. Politik itu berpikirnya untung dan rugi. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata, Prabowo itu mencari pasangan politik yang bisa menutupi kekurangan politik Prabowo saat ini. Misalnya, Prabowo lemah di Jawa Timur, jadi harus mencari sosok dari Jawa Timur. Misalnya Prabowo lemah di kalangan pemilih NU, jawabannya tentu bukan Erlangga Hartarto. Jadi pertemanan ini tidak menjamin apapun bahwa Erlangga itu akan dipilih sebagai wakil misalnya yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan, sekalipun Gerindra dan PKB sudah lama berkoalisi, Mohaimin tidak segera diumumkan. Karena Mohaimin dianggap tidak bisa menutup celah kekurangan politik yang selama ini dimiliki oleh Prabowo Subianto. Tapi problemnya adalah Prabowo kalau pilih-pilih partner, pilih-pilih partai politik, pilih-pilih calon untuk bisa mendampingi, Prabowo bisa ditinggalkan. Dan
Prabowo harus mencari partai politik penggantinya untuk bisa menggenapi ambang batas presiden 20%. Karena suara Gerindra itu kalau hanya maju sendiri tidak bisa, Pak. Kalau Itu menurut yang kemudian sebenarnya agak rumit bagi Prabowo. Kalau misalnya PKB genit dan main patah ke kubu yang lain, bukan tidak mungkin Prabowo harus mencari pengganti. Siapa kira-kira yang bisa melengkapi ambang batas presiden 20% setelah PKB misalnya mencoba untuk berlabuh ke tempat yang lain. Oke, baik. Kalau gitu yang terakhir, kira-kira berarti sampai saat ini masih bisa dibilang belum ada koalisi yang solid? Tidak ada koalisi yang solid, yang ada koalisi yang sangat sulit. Itu yang jadi. Satu-satunya yang aman bagi saya adalah PDIP. PDIP tanpa P3 sekalipun itu bisa maju. Bukan hanya golden ticket yang mereka punya. Mereka sudah punya boarding pass, tinggal landas ya untuk take off gitu. Tinggal PDIP ini memastikan siapa kira-kira pasangan calon yang dianggap layak dan bisa memungkinkan memenangkan pertarungan politik yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Saya kira di situ poinnya. Baik, terima kasih Mas Andi Pray. Kita sama-sama menyaksikan dan kita juga sama-sama melihat nanti siapa kira-kira yang bisa menandingi Ganjar dan siapa nantinya juga yang akan menjadi cawapres untuk Ganjar. Ini kan kita masih melihat puzzle-nya seperti apa. Terima kasih Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sehat dan sukses selalu, Mas.